Let's go. Yuk, Yuk, Kak Iva cerita-cerita. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sedikit aja ya aku cerita awalnya kenapa aku jadi penulis ya. Jadi Banyak juga boleh, kenapa sedikit? Hah? Banyak juga boleh, Yang kenapa sedikit? banyak-banyak terlantuk. Kan gue nocturnal. Oh, baiklah. Jadi aku mulai nulis itu sejak kelas 3 SD. Jadi di mana kalau di sekolahan itu kan bosen ya, aku nggak suka belajar sebetulnya. Terus daripada bosen, aku gambar mukanya guru, terus nulis-nulis gitu yang kalau ketahuan guru terus diomelin gitu, diomelin dianggap nggak serius belajar gitu. Dan aku pikir sih daripada aku tidur di kelas atau aku pengen kabur kan mendingan nulis. Nah, aku nulis tuh pakai tulisan tangan, pakai buku biasanya buku tulis gitu, terus difotokopi dibagi sama teman-teman. Itu waktu SD. Jadi SD kelas 5 itu aku udah bikin kayak novel tulis tangan gitu, nggak tahu udah lupa berapa halaman, pokoknya satu buku penuh. Terus pas udah SMP, itu udah mulai yang ngirim-ngirim ke majalah remaja. Waktu itu zamannya Hai. Aku nggak suka majalah gadis waktu itu karena cewek banget. Kalau Hai kan cewek cowok. Terus di situ udah mulai tuh yang namanya teman-teman minta bikinin puisi, minta bikinin surat sama gebetannya. Nah, itu aku udah mulai dapet semacam upah gitu, ada dijajanin, ada dibeliin apa gitu. Jadi SMP itu udah yang cari duitnya dari nulis gitu. Terus sampai SMA itu tim buku tahunan sekolah. Waktu itu aku di SMA 70. Nah, pas udah kuliah itu udah kirim-kirim. Emang Kak Iva 70 ya? Aku 70. Kok emang 70? Ih, tetangga dong kita. Emang 6 ya. Kok sama 6? Oh, baiklah. Terus. Dulu musuh. Terus. Nah, terus pas kuliah itu udah mulai berani kirim-kirim ke majalah nasional, itu majalah Muslimah, majalah Umi. Terus ya udah kerjanya kuliah di teknik tapi kerjaannya nulis gitu. Jadi selain udah bisa cari duit sendiri, aku waktu itu jadi asisten juga, asisten lab. Terus udah gitu nulis-nulis, terus menjelang skripsi itu diterima, nggak tahu deh, pokoknya ada seleksi majalah remaja muslimah gitu, seleksi tim redaksi, aku ikut aja, tahu-tahu masuk gitu, padahal belum lulus kuliah. Ya udah diterusin, abis kuliah ya udah nggak nyari kerjaan di bidang metalurgi, langsung ke jurnalistik, jadi wartawan Tanida. Kalau nggak salah sih dapat berapa tahun ya, 5 atau 6 tahun gitu deh. Terus keluar, sempat kerja di beberapa tempat lagi, beberapa majalah lagi, terus kemudian nikah. Akhirnya setelah udah punya anak, kayaknya males banget ya ke rumahku di Cinere, terus kantornya waktu itu daerah Kuningan, males banget. Jadi resign karena waktu itu juga ceritanya pengen punya anak lagi, tapi belum dikasih-kasih karena jaraknya ternyata jauh dari yang pertama ke yang kedua. Nah, sambil nunggu hamil itu aku berhenti dan akhirnya nulis bikin buku itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu ada kira-kira kalau buku yang sama teman-teman gabungan sih ada sekitar 50 ya, kalau buku sendiri ya sekitar 40. Itu aja sih perjalanan karirnya. Kalau sekarang lebih ke malah nggak terlalu produktif karena repot, ya bukan repot ya namanya ya, ngurusin ini anak-anakku si Ahya sama si Bebep ya. Kalau kakaknya kan gede jadi nggak usah diurusin. Gitu aja kali ini. Jalan panjang buat dari kecil sampai gede, terus yang aku pikir karirku berhenti di wartawan karena aku menikmati karir sebagai wartawan dan tim redaksi. Tapi terus setelah punya anak dan rumahnya jauh nggak kekejar karena kan harus berangkat pagi kan. Berangkat pagi terus pulang malam, kesian lah anakku. Anak sulungku umur 2,5 tahun aku sekolahin, gile ya, 2,5 tahun tuh kelompok demi mama belajar. Bekerja ya? Hah? Karena Anak ibunya kerja. Demi mama bekerja gitu ya?
Emang. Terus anakku tuh yang suka nangis gitu loh, suka melo gitu loh. Emaknya berangkat kerja terus dia melo nangis gitu kan. Akhirnya lama-lama nggak tega, ya udah deh gitu kan. Mau nyari apa juga. Tadi di mana? Wartawannya di mana? Di majalah Anida. Majalah Anida dan Anid. majalah Umi. Majalah Oh, Muslimah. oh iya tahu. Mungkin anak-anak Ah, ini pada tahu apa enggak? Tanya mamanya ada tuh majalah jadul soalnya. mama-mamanya tuh mama banget gitu loh. Jadi tuh sempat ngeliput yang demo-demo 98 itu sempat ngeliput tuh. Terus wawancara Gus Dur, wawancara Amin Rais tuh sempat. Pokoknya seru aja waktu jadi wartawan sih kan wawancara-wawancara gitu tokoh-tokoh gitu ya. Jadi dapat ilmu banyak banget. Cuma Nah, emang ritme kerjanya yang nggak kuat. nah, pertanyaan. Apa bedanya nulis buku? Maksudnya suka dukanya. Apa bedanya nulis buku sama jadi wartawan? Jadi kalau nulis buku itu pertama aku pikir karena passion aja ya. Jadi gue nggak disuruh-suruh gitu lah sama bos gitu, nggak disuruh-suruh sama pemret gitu kan. Kalau pemret kan gila lagi santai-santai gitu terus lo cari berita lo gitu. Terus lo besok masuk ya padahal minggu gitu kan, males banget gitu kan. Nah, ternyata menulis buku pun awalnya saja yang kita sesuai passionnya. Jadi nulis tentang ini, kirim ke penerbit, diterbitin, syukur enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Terus atau bestseller diundang yang bedah buku, book signing, terus meet and greet apa gitu yang tiba-tiba masuk ke Gramet terus sekumpulan anak SMA teriak-teriak Kak Iva gitu, alah. Gitu loh. Itu pernah ngalamin. Pernah mengalami diteriakin juga ya? Emang gitu terus berasa orang sok ngetop gitu kan. Apa rasanya? Gitu. Apa rasanya? Malu. Malu sih. Iya kan Kayak ada salah hidupnya gitu ya? Kayaknya bukan gue banget gitu. Jadi kalau ngeliatin bukunya diterbitkan pertama kali tuh, masa begitu baru terbit di Gramedia apa di Gunung Agung gitu kan ya, zaman dulu tuh kan bangga banget, gila buku gue berderet. Terus abis itu malu, terus gue tutupin, gue balik-balikin loh. Kenapa dibalik-balikin? Malu. Terus aneh gitu. Terus abis itu tuh yang ngerasa hidup nggak sama lagi setelah buku kita jadi lumayan laris. Karena terus kemudian penerbit terus-terusan minta kan, Mbak bisa nggak ini kelar 1 bulan? Lu gila ya nulis buku 400 halaman 1 bulan. Wih, itu deritanya ya. Dikejar-kejar gitu. Terus yang diteleponin lu, zaman itu kan masih ditelepon, di SMS, kesel deh gitu. Jadi, berapa lama lagi Mbak? Bisa nggak nanti endingnya begini? Ngatur. Oh. Oke, kalau jadi wartawan nggak enaknya apa? Suka dukanya apa? Jadi wartawan nggak enaknya sebenarnya lebih ke, ada kan saat-saat kita pengen, iya gue pengen istirahat dulu lah gitu. Nggak bisa kalau jadi wartawan sih. Dia kan harus turun cari berita. Tapi sih sebenarnya kalau secara intelektualitas, pemenuhan kebutuhan akal gitu, otak gitu, itu sama aja nulis buku atau jadi wartawan sama aja. Tapi kalau lebih menyukai social life, itu wartawan deh gitu loh. Karena ketemu banyak orang, ketemu tokoh yang nggak pernah kita bayangin bakal ketemu tuh ketemu bener gitu. Terus seneng gitu. Apa namanya? Hal paling tidak menyenangkan waktu nulis buku dan waktu lagi jadi wartawan apa? Yang paling tidak menyenangkan saat menulis buku itu pas ada orang-orang pembaca yang so tahu, kritik sana kritik sini. Terus nggak pakai dasar gitu. Intinya sih sebenarnya dia dari kubu sebelah gitu. Maksudnya kan kadang-kadang penulis pun ada rival gitu, dan gue sih nggak pernah yang ngerasa si ini sebagai rival gitu. Cuman orangnya aja kali gitu. Terus yang ada deh saban buku kita terbit terus dia yang buru-buru tuh messenger di Facebook gitu, terus ya, Mbak itu kan sebenarnya harusnya nggak gitu tuh Mbak, gini-gini kayak bukunya si ini dong, begini-begini. Suka gue tahu itu tuh ngeselin Mbak. Terus dia ngomong gitu. Kalau jadi wartawan yang paling nggak enak itu sebenarnya kita udah capek-capek nulis berita, bikin berita, terus sama pemret yang ini nggak usah aja ya. Ayo udah deh gue terjun aja. Capek-capek sih.
Oh, begitu toh. Terus apa lagi, Ah, apa lagi? tapi Kan sebenarnya gini, disiasat. anak-anak itu kan suka merasa, keren ya kalau jadi ini, jadi itu gitu. Ya kan sebetulnya bukan Hmm, masalah kerennya doang ya, tapi apa gila loh. nih, ada tips atau apa gitu kalau mau jadi Ah, penulis harus apa dan bagaimana gitu? kalau jadi penulis mesti suka baca. Mesti suka baca kalau jadi penulis. Terus Bukan bukan mesti eh bukan mesti suka nulis doang. iya nggak juga karena apa yang mau ditulis kalau nggak dibaca, nggak punya bacaan. Terus dia nggak punya misalnya kehidupan sosial yang menarik gitu kan. Itu kalau penulis dia kurang baca dan kurang punya kehidupan sosial yang menarik, dia bingung. Iya Oh nggak? gitu. Mau tulis apaan gitu kan. Nah kalau Oke. wartawan itu sebetulnya yang paling utama sih sebenarnya kamu kejar karir aja kalau jadi wartawan. Karena kamu kalau cuma jadi reporter melulu sepanjang hidupmu, kamu akan bosan. Kamu dimarah-marahin orang terus. Nah, alhamdulillah aku naik waktu itu. Aku naik jadi dari reporter yang disuruh-suruh nyari berita, terus udah capek nulis berita, terus nggak mau macam-macam. Akhirnya jadi tim leader, tim tim apa leadernya reporter. Nah itu udah mulai bisa nyuruh-nyuruh. Terus naik lagi ke redaksi. Wah, redaksi sedep bener. Ya abis. Abis nih. Redaksi itu apa sih, Kak? Pada nggak ngerti kali. Nah, oke, Redaksi itu redaksi apa? itu jadi di sebuah uh, harian atau apapun ya, situs pemberitaan atau majalah, itu ada orang-orang yang bertugas untuk meramu konten. Jadi menulis ulang berita, mengedit, dan termasuk juga dia nanti boleh menugaskan teman-teman reporter untuk turun ke lapangan. Nah, itu redaksi. Istilahnya staf apa ya, yang di kantor lah gitu. Itu udah lebih enak karena kita bisa bebas turun atau kita bisa menugaskan istilahnya staf kita deh, teman-teman reporter gitu. Kayak gitu. Itu udah lebih punya kuasa untuk konten yang bakal masuk gitu. Yang enak kan yang Oh, suruh-suruh doang. enggak. Di mana-mana sih itu, Kak. Di Emang, mana-mana dan sih. itu harus dilalui loh. Oh, harus dilalui ya. Kayaknya semua pekerjaan begitu deh, harus dari bawah, dari yang paling nggak enak, Emang. paling disuruh-suruh, paling disiksa. Gitu nggak sih? Terus dulu aku pernah tuh waktu pertama kali masuk jadi wartawan, itu pemretku tugasnya gampang dong, tapi nyebelin. Tolong bikinin denah rumahnya si ini. Teman wartawan lain yang gue juga lupa inget rumahnya di mana, tolong. Terus, Terus udah gitu gue bikin, terus kata dia, oh kamu berarti orangnya kurang detail, pengen gue lempar tuh. Ternyata itu belakangan aku tahu itu dia ngetes ketelitian kita. Ketelitian kita karena itu oke. penting dalam nangkep berita. Tapi Dasar banget. masalahnya kalau kalau rumah yang kita kayak pernah apa lupa-lupa inget gitu menyiksa banget ya. Emang, kenapa sih nggak yang gue kenal aja, tolong gitu. Tapi Aduh. ya Oke, alhamdulillah. do and don'ts kalau mau jadi penulis apa? Do and don'ts. Do-nya rajin baca. Kalau bisa punya selera-selera musik yang agak-agak bagus lah, selera-selera film yang agak bagus lah. Jadi maksudnya nggak sembarangan, karena itu nanti nolong banget untuk memvisualisasikan atau menuliskan kembali cerita. Kalau kamu nulis cerita. Terus punya kehidupan sosial yang menarik, yang kita nggak hanya terlibat dengan diri kita sendiri. Jadi kita juga punya teman, punya keluarga yang bisa ditulis lah gitu. Terus juga kita punya kehidupan sosial media yang lucu-lucu gitu. Itu menolong banget gitu. Terus juga kamu harus nyediain waktu sehari itu paling nggak kamu latihan dulu deh nulis. Bagaimana kamu merasa enak dengan tulisan kamu itu sehari 1 jam. Paling nggak. Terus sediain anggaran lah untuk beli buku gitu ya. Jadi jangan minjem-minjem aja, karena minjem buku kamu malas balikin loh. Dan dosanya banyak.
Wih, itu dia. Dosanya banyak. Terus kalau don'ts-nya, kalau seorang penulis, kamu kalau suatu saat udah sampai tahap dikejar-kejar penerbit, jangan pernah mundurin deadline, karena dari situ penerbit nggak percaya lagi sama kamu. Terus juga jangan pernah kamu menjelekkan penulis yang lain, karena dari situ kredibilitas kamu hancur. Penulis secakap-cakapnya dia bicara jelek tentang penulis lain, hancur kredibilitasnya. Nah, terus yang nggak boleh lagi apa ya? Sebenarnya sih yang paling nggak boleh dilanggar itu adalah ya paling kesepakatan sama penerbit. Dan oh ya, satu hal deh untuk para penulis, calon penulis, kamu nggak pernah bisa menyenangkan setiap orang. Jadi kalau misalnya kamu bikin tuh tokohnya meninggal, kamu akan diprotes oleh banyak orang. Sekalinya kamu bikin tokohnya hidup, terus diprotes lagi sama orang lain. Kok dia hidup terus, kan jadi panjang, nanti kayak tukang bubur naik haji. Terserah deh. Itu yang aku alamin. Itu yang bikin kadang aneh, frustrasi ya. Aduh, orang maunya apa gitu loh. Nah, terus kalau do and don't jadi wartawan, kalau don'ts-nya ya jangan pernah menganggap sepele kerjaan kamu, karena even kerjaan kamu cuma wawancarai seorang emak berdaster misalnya, tapi itu bisa jadi kamu dapat hikmah yang banyak loh dari situ. Jadi jangan pernah menyepelekan tugas apapun yang dikasih oleh bos kamu. Terus yang do-nya sebenarnya kamu berusahalah untuk lebih banyak melihat dengan panca indera kamu, karena seorang wartawan suatu saat karirnya terbatas ya. Dia udah jadi wartawan senior, jadi pemret, terus mau ngapain gitu kan. Itu dia tiba waktunya dia untuk menjadi seorang penulis yang lebih serius gitu. Maksudnya dia bikin buku kah, dia bikin satu website yang mencerahkan orang lain kah. Pokoknya sebenarnya apapun profesi kamu, sebetulnya menjadi penulis itu bisa dilakukan dengan tujuan lebih memberikan pencerahan kepada lingkungan kamu, kepada penduduk dunia ini, supaya dunia ini jadi lebih baik gitu. Jadi bukan sekedar konten-konten abal-abal yang 5 tips mengapa 5 tips agar kamu secantik Nia Ramadhani misalnya, yang nggak penting banget gitu loh. Ya. Bikinlah konten yang manfaatnya jauh lebih besar daripada sekedar kiat-kiat praktis gitu, yang mencerahkan. Itu aja sih. Seru loh, benar seru. Dan penulis atau wartawan itu nggak butuh pendidikan khusus, misalnya harus lulusan jurnalistik atau anak fisip, anak komunikasi, apa anak sastra Inggris, sastra Indonesia. Nggak harus. Aku anak teknik metalurgi yang dianggap sebagai desertan, sebagai yang istilahnya yang kabur ya dari job desk sesungguhnya sebagai seorang metalurgis, ternyata menikmati perjalanan karir sebagai wartawan dan penulis. Itu aja sih. Jadi kuliahnya kelar, kerjaannya juga kelar. Itu aja sih. Nah, Kak Arum mau nanya nggak, Kak Arum? Ini sesi tanya jawab dibuka, tapi unmute masing-masing ya, jangan barengan. Bising. Di unmute sendiri kalau mau nanya. Ini kali ya. Aku nih yang sempat di serial, maksudnya dibikin 3 seri bersambung, itu aku nyelesain buat 1,5 tahun 3 buku. Buku berapa sih? 1,5 tahun 3 buku. 1,5 tahun 3 buku 500 halaman. Wow. Terus ini karya terakhir aku, baru terbit tahun kemarin. Nah, terus ini bestseller, salah satu bestseller. Tahun berapa nih lupa deh, 2008 apa berapa tuh. Pokoknya lahirnya si Ahia deh. Nah, ini yang tadi aku bilang seri ini juga bestseller alhamdulillah. Jadi aku lupa berapa kali dicetak. Jadi tuh sama penerbit itu sempat aku nerima sebulan itu sekitar 14 jutaan. Tahun itu. Berapa? 14 juta. 14 juta untuk
Berapa buku tadi? Setiap sebulan ya, waktu itu sih baru seri 2 buku yang seri ini. Oh. Yang main bestseller juga pernah. Jadi pokoknya selama tahun-tahun 2004 sampai 2012 itu istilahnya untuk uang bulanan itu royalti ya, karena aku jarang putus. Royalti itu sebulan tuh sekitar 5 juta sampai 14 juta. Tahun itu waktu buku masih panen ya. Kalau sekarang kan Wattpad ya bukunya. Kalau dulu kan diedit rapi-rapi deh pokoknya. Kita ada asistensi editor, ada cover, ada segala macam itu kita yang harus nilai. Jadi prosesnya panjang. Nih, Kaira nanya atas nama Max atau atas nama Kaira nih, sama aja lah ya. Kalau anak suka baca doang, gimana cara mulainya supaya dia suka nulis juga? Udah. Kalau aku sih, ya, terus? Kalau aku sih ke Ahya juga kan tadinya nggak suka nulis. Aku ajak dia baca buku-buku yang kayak ya, karena aku pakainya Charlotte Mason, pakainya Living Books, terus buku-buku lain juga aku kasih ya, terus habis baca aku suruh narasi. Pertama dia narasi lisan, dia suruh cerita. Habis itu ajarin, kamu bikin cerita ini tapi versi yang lain, gitu lah. Kamu terinspirasi sama cerita apa, kamu tulis deh. Akhirnya dia tulis, pertama-tama nggak pakai tanda baca, lama-lama dia belajar, terus akhirnya dia tertarik membahas tentang konflik, tokoh, alur, setting, apalah gitu. Jadi, karena dia sering aku suruh baca kan, jadi dia mulai, kok ada konfliknya ya, kok alurnya begini. Dia belajar sendiri dan belajarnya dari buku yang dia baca, gitu. Terus tadi apa? Royalti buku berapa besar? Bedanya royalti sama beli putus apa? Perhitungan royaltinya gimana? Sip. Nih, setelah kita nulis buku, itu ada 2 jalan yang bisa kita lakukan. Pertama, menerbitkan sendiri. Kedua, mengirim ke penerbit mayor atau penerbit umum. Kalau kita menerbitkan sendiri atau bekerja sama dengan penerbit indie, itu kita harus membayar biaya cetak dan nanti kita juga yang marketing buku itu yang jual. Terus kalau kita dengan penerbit, itu kita udah tinggal beres sebenarnya. Jadi yang akan mendistribusikan buku-buku kita. Nah, kita dibayar bisa pilih dengan 2 cara. Pertama, beli putus itu naskah kita dibeli semua oleh penerbit. Enggak peduli nanti buku kita dicetak berapa puluh ribu kali, itu kita hanya dapat 1 kali. 1 kali pemasukan, yaitu beli putus. Zaman dulu buku seharga 300 halaman. Enggak. Sorry, salah. Seharga 200 halaman itu harganya sekitar 7,5 sampai 8 juta. Harga beli putus zaman sekitar 5 tahun yang lalu ya. Enggak, 4 tahun juga masih segitu. Nah, kalau royalti itu kita dibayar begitu buku terbit, kita dapat uang DP. Uang DP itu besarnya variasi antara 2 sampai 5 juta. Kemudian tiap perhitungan bulan, bisa tiap bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Itu kita dibayar sekitar 5% sampai 10% dari harga harga jual buku. Harga jual buku. Tergantung sih, ada yang harga neto, ada harga bruto, tergantung sama surat perjanjiannya, itu bisa kita negoin. Biasanya makin kita ngetop, kita makin dapat royalti gede. Pernah saya sampai dapat 15%. Jadi itu di Indonesia emang masih kecil royalti. Gitu. Yang susah itu kan ini Jom Campbell siapa ya? Oke. Oh ya. Nah, terus tadi apa? Proses mulai dari kita selesai menulis sampai masuk toko buku gimana, Kak? Sip. Jadi itu prosesnya pertama, kita udah selesai nulis. Kita kirim. Karum, sorry. Karum, boleh tolong bacain? Oh, nggak jadi. Nggak ya, terus Kaifa, terus. Jadi gini, begitu selesai kita nulis, kita udah editing sendiri nih. Kalau kita sebagai
penulis kan kita kadang-kadang nggak bisa lihat kelemahan naskah kita. Kita baca, kita tempatkan diri kita sebagai pembaca. Kalau kita sendiri baca tulisan kita nggak enak, berarti jangan dikirimin. Kalau udah enak, udah mengalir gitu, nah itu boleh kirim. Kirimnya bisa soft copy ya pakai email atau di print. Sekarang sih rata-rata soft copy ya, kirim ke penerbit. Syukur sih kalau kamu punya kenalan editor di dalam gitu di penerbit sendiri, karena dia yang akan nanti masukin naskah kamu, dia koreksi. Tapi juga nggak pasti juga punya teman editor terus langsung diterima gitu, enggak. Karena dia tuh sebenarnya hanya jalan menuju masuk penerbit, ditolak dan diterima, nanti sidang redaksi. Nah, nanti kamu tunggu deh tuh naskah kamu. Naskah tuh biasanya sekitar sebulan sampai setahun. Itu di penerbit. Awal-awal dulu, aku sih waktu merintis tuh sekitar 6 bulan ya. Tapi lama-lama sih cepet ya, bisa sebulan-sebulan gitu. Kadang-kadang dia minta sih, kalau dia udah minta, itu kita nggak usah, istilahnya nggak usah nunggu. Begitu naskah kita selesai, langsung diperiksa sama editor, masuk tim redaksi, terbit prosesnya. Jadi proses terbit itu sendiri, nanti kan setelah masuk dewan redaksi, terus kemudian editing lagi oleh editor, kemudian nanti ada asistensi editor, kita ikut meriksa lagi, cek lagi apa yang mau ditambahkan, apa yang kurang. Nanti asistensi cover, kita diminta pilih cover. Yang bikin cover bukan kita, ilustrator nanti. Nanti habis itu tinggal tunggu deh tuh, dikirim surat perjanjian penerbitan, tinggal tunggu nanti kita dikasih berita, dikasih kabar, Mbak naskahnya udah ini ya, udah siap terbit, kita kirimin bukti, nomor bukti. Jadi buku contoh gitu loh, buku contoh dikirimin ke kita, biasanya kita dapat 10, udah deh. Nanti naskah udah jadi buku, terbit di Gramedia seminggu kemudian, atau kadang-kadang kalau kayak penerbit besar modelnya Mizan, Nura Books itu begitu buku terbit atau sebelum buku terbit itu sudah ada DP, sudah masuk rekening. Kayak gitu prosesnya. Kalau dibayangin enak ya, tapi jalanin OA gitu. Bener lah, kayak mau ngelahirin, mules. Jadi inspirasinya Kak Iva dari mana kalau nulis buku? Inspirasinya aku biasanya idenya karena tuh sampai bisa mengalir begitu tuh, apa ada seseorang yang inspirasi atau ada cerita Kak Iva sendiri misalnya, pengalaman sendiri, terus environment-nya tuh saat menulis harus gimana sih sampai bisa supaya ceritanya tuh mengalir gitu. Aku sih inspirasi dari mana aja ya, dan aku nggak suka inspirasi tunggal. Jadi misalnya dari seseorang gitu, satu orang aja. Satu orang menginspirasi satu buku kayaknya enggak. Kalau aku tuh tipenya ya harus ada banyak inspirasi. Jadi misalnya sifatnya kayak si A, tragedinya kayak si B, kisah cintanya kayak si C, nanti dia endingnya kayak si D, seperti itu. Terus aku suka sejarah. Jadi aku selalu ngambil tokoh-tokoh sejarah gitu. Jadi maksudnya yang ini kisahnya kayak taruhlah kayak kisahnya putri siapa gitu, atau kayak pahlawan siapa, atau kayak siapa gitu, orang-orang terkenal, artis siapa gitu yang dia sudah jadi legend gitu loh. Tapi aku fiksikan gitu. Terus juga dari buku yang aku baca, dari misalnya aku lagi duduk ngopi nih di kafe, situasi sekitar kafe itu bisa jadi latar tulisan. Gitu. Jadi dari mana aja. Kalau inspirasi tiba-tiba datang itu, Kak Iva ngerekord nggak pada saat itu juga, atau nunggu misalnya nanti dia nyampe rumah aku tulis gitu, atau Kak Iva selalu bawa buku catatan kemana-mana atau gimana? Aku nunggu rumah. Aku nunggu atau nunggu tempat yang enak. Jadi nggak misalnya hilang, kayak inspirasinya nggak hilang. Enggak sih, nggak hilang. Biasanya aku nyatet di handphone. Oke. Di note itu, color note itu kan ada ya. Jadi dari situ aku menulis ini gitu. Nanti di rumah atau udah ketemu tempat yang enak baru aku nulis gitu. Jadi aku kalau nulis harus pakai musik. Kalau nggak pakai musik, Iya, sama aku juga harus ada background musik, kalau enggak kayaknya kemana-mana gitu. Nggak fokus. Itu kan musik background bikin fokus sama-sama. Betul sekali. Ada musik, ada tangan, ayo.
Azarel sama Sisko nanya nih, dengan berkembangnya buku digital, bagaimanakah nasib buku tradisional? Mungkin maksudnya buku konvensional ya. Iya, Royaltinya yang gimana? printing. Nah, Oh, Ya, pertanyaan maksudnya jatuh. printing kali ya. jatuh. Royalti jatuh. Aduh, jawabannya jujur banget. Jadi dari kita terima 10 itu 10%, sekarang kita terima 2,5% loh. Oh no. Oh ya. Oh Terus gini wow. juga, yang kalau buku itu Kalau buku digital sekarang nggak setebal buku-buku printing kali ya, kayak zaman dulu ya, kayak misalnya ceritanya lebih pendek, gitu kan, ya nggak sih? Jadi bisa, apa gimana? apalagi buku yang dicetak ulang. Jadi dicetak ulang tuh maksudnya gini, buku yang tadinya konvensional dicetak ke digital. Oh, kecil banget itu. Oh ya. Jatuh tuh. Kalau mau sih memang bikin buku dari awalnya sudah digital, itu royaltinya bisa disesuaikan. Terus juga perlu diketahui bahwa setiap buku, apakah dia digital ataupun konvensional, dia punya namanya masa surat perjanjian berlaku. Jadi misalnya 10 tahun setelah diterbitkan, habis itu setelah 10 tahun dia tidak dibayar lagi walaupun bukunya masih ada. Oh, kontrak. Oh, Tapi bukunya tetap beredar tuh setelah 10 tahun. Buku tetap beredar, tapi hak milik jadi milik penerbit. Penerbit. Oh, Sama itu dengan buku. tergantung perjanjian di awal gimana gitu ya, Kak Ivan? Tergantung berdasarkan jumlah buku atau waktu. Ada juga berdasarkan jumlah buku. Jadi setelah 10.000 buku dicetak, habis itu kita nggak berhak lagi ada yang kayak gitu. Atau diamati grafik penjualan buku. Kalau grafiknya sudah turun, biasanya royalti juga turun, dan akhirnya ada buku yang dijual murah tuh, yang misalnya 1.000 dari tadi harga berapa jadi 1.000 perak misalnya. Itu kita udah nggak terima royalti. Pertimbangan Kesian, di ya. awal gimana ya, Kak Iva, untuk nentuin mau pilih royaltinya modelnya yang gimana? Yang 10 tahun habis atau yang seumur hidup apa gimana pertimbangannya? Biasanya sih kalau awal itu penerbit yang nentuin. Karena penerbit kan yang udah baca ini kira-kira marketnya bagaimana gitu kan, pemasarannya akan bagaimana. Kalau kita udah bisa kerjasama dengan baik dengan penerbit, biasanya kita sama-sama nentuin. Aku maunya gini boleh nggak? Aku maunya gini boleh nggak? Gitu. Itu juga tergantung genre buku kali ya? Ya, jadi kayak sekarang itu kan genre untuk fiksi ya, novel-novel yang agak Korea-Korea itu kan lagi happening ya. Itu yang lagi dicari gitu. Terus yang agak manga-manga anime kayak gitu tuh, itu lagi dicari tuh. Terus juga yang tips-tips kalau non fiksi, tips parenting itu lagi dicari. Yang nggak pernah ada matinya buku anak. Nggak pernah ada mati. Selama ada anak-anak yang lahir akan terus dibutuhkan. Betul sekali. Betul sekali. Kayak bobo zaman dulu sama bobo zaman sekarang gitu kan. Ada aja tuh bobo. Emang, bilang ya Allah si bobo nggak gede-gede ya. Si Unyil juga nggak gede-gede. Emang. Si Sesame Street juga nggak gede-gede. Big Bird sama Elmo nggak tua-tua. Kak Iva punya penulis favorit nggak? Penulis favorit aku? Yang selalu menginspirasi Kak Iva untuk terus berkarya gitu. Atau Jane Austen. Misalnya dari gaya nulis Kak Iva nih banyak dipengaruhi sama, ada nggak penulis favorit Kak Iva? Jane Austen. Buku favorit Jane Austen, Laura Ingalls, terus Louisa May Alcott, terus yang nulis Anne Green Gables tuh. Siapa? Aku kok lupa ya. Pokoknya serial si Anne Green Gables itu loh. Itu mempengaruhi banget. Terus kalau Indonesia, aku sebetulnya cocok dengan gayanya Pram, gayanya Di, sama Sita Karina. Raditya Dika nggak doyan, Kak? Enggak. Oh, sama Vira Basuki. Beda aliran. Kak, mau nanya. Dia kocak gitu loh. Ila mau nanya. Kak Iva biasanya nulis genre apa? Terus genre apa yang paling susah? Aku nulisnya fiksi non-fiksi nulis ya. Jadi
kalau fiksi itu biasanya novelnya untuk dewasa muda ya. Kalau di barat yang adults ya YA gitu kan. Terus kalau yang remaja banget aku malah nggak ketemu. Kalau non fiksi semua aku nulis. Jadi parenting, terus yang kayak tips-tips gitu nulis juga. Terus buku anak. Yang paling aku suka sebenarnya nulis buku anak sama novel. Novel yang Kenapa, Kak? itu dewasa muda. Merasa bebas. Terlalu banyak buku referensi kayak kita nulis untuk parenting atau untuk biasanya kan ada project juga tuh dari kementerian ya. Jadi itu tuh buku referensinya segabruk gitu loh, kayak berasa bikin skripsi gue. Bener. Itu dibaca semua nggak, Pak? Ya? Itu dibaca semua nggak referensinya? Iya, yang penting-penting aja. Maksudnya tuh bab apa yang lagi kita pegang gitu. Karena kadang-kadang nih kalau aku kan juga ada beberapa kerjasama dengan kementerian ya. Jadi sama Kementerian Departemen Agama, terus waktu itu pernah sama Diknas, terus pernah sama BKKBN. Jadi nulis semacam buku panduan gitu. Itu tuh biasanya mereka mintanya cepat-cepat loh, sebulan gitu. Kadang ada yang setengah bulan gitu. Referensinya segabruk. Ya Allah, kayaknya yang kita nggak bisa ngelakuin kemana gitu. Tapi enaknya itu kalau project gitu dengan kementerian itu cepet banget tuh prosesnya. Jadi istilahnya begitu kita selesai, naskah diperiksa, urusan keuangan beres. Biasa gitu. Jadi kayak buku pesanan, tapi nama kita nggak ditulis. Ya, Azarel. Nah, ini Azara sama Sisko nanya lagi, apakah ada sebuah karya literasi, novel, atau puisi yang menginspirasi Kak Iva untuk menulis? Yang menginspirasi banget pertama aku baca ya mungkin itu ya serial Little House on the Prairie, Little House yang apa in the big house, in the big city itu apa sih, a big town, yang Laura Ingalls deh, yang kalau nggak salah tuh serinya ada 12 ya. Dulu aku kecil baca itu, terus berhayal gitu loh bisa menulis seperti si Laura yang kayaknya bebas banget dia nulis, oke banget. Dan alhamdulillah terwujud gitu. Kalau pas remaja itu buku-bukunya itu Jane Austen sama Bronte bersaudara. Aku juga suka itu Jane Austen. Enak bacanya, ngalir gitu, walaupun bahasanya berat. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Anak-anak ada yang mau nanya lagi nggak? Ken mau nanya nggak, Ken? Iya. Sebentar. Sorry kok, Ken. Tadi aku tuh mau ngomong Syahba, kok jadi nyebutnya Ken sih? Aku terlalu kangen sama Ken kayaknya nih. Aku nawarin, karena Syahba kan ini nih jarang muncul nih, siapa tahu ada mau nanya apa gitu. Halo Kak. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Oke. Aku bukan mau nanya sih. Aku mau terima kasih dulu ke Kak Iva udah sharing. Aku baru datang sih tadi, nggak dari awal, cuman aku kedapetan juga info-infonya, ilmu-ilmunya kayak oke, ternyata begitu. Dan terima kasih juga udah jadi mentor kita, aku dan teman-teman dari awal tim dibentuk, Kak. Sama-sama sudah. Terus aku sempat dengar kakak lagi kurang sehat, jadi aku sama teman-teman, beberapa teman-teman nyiapin ilustrasi buat kakak, dan aku sebagai perwakilannya harapin bisa jadi lebih cerah karyanya seperti yang ada di gambar. Makasih banget. Tunggu. Mana sih? Ya. Iya, siapa ngomong aja dulu. Ya apa? Ini tuh Abang sama teman-teman ilustrator yang bikin. Yang bikin aku
Mana? Coba lagi nge-share. Siapanya nge-share? Oh, tunggu. Sebentar Kak Iva. Ini kenapa jadi mendadak dangdut ya. Tunggu mau nge-share kenapa jadi gue grogi begini sih? Caranya, Mak. Tunggu, ini. Oh, ini aja deh. Biar gampang. Iya. Bentar, Kak kalian Iva. Seneng deh. Aku juga seneng gambar, tapi Ini ya. Ini gambar buat Kak Iva dari teman-teman ilustrasi. mana tuh? Dapat. Ini di ininya aku. Ih, lucu. Ih, Di apa makasih. di kameranya Lucu. aku. Ih, seneng. Makasih. Ini pakai apa bikinnya? Itu bertujuh. Berenam. Berenam bikinnya. Ya ampun, kalian kompak banget, keren banget. Thank you banget ya. Biar Kak Iva semangat. Semangat terus. Min. Ampun, keren banget. Aku bisa dikirimin filenya ya nanti ya. Oh iya dong, ini cuman karena. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan lucu banget. Mirip. Ya. Warnanya sama itu. Kok bisa sih sama? Bikinnya kapan sih? Ada deh. Kita sudah bersepakat mau buat surprise. Kelihatan nggak? Keren banget. Hitam ya? Oh, makasih banget. Ini kayak ada puzzle gitu ya. Iya. Lucu loh. Keren. Iya, makasih banget. Gimana deh balikinnya? Hilang. Ya, oke teman-teman, Syahbah, teman-teman, makasih semuanya ya. Iya. Tadi bukannya Ken mau nanya ya? Ya. Kayaknya mau nanya deh, Ken. Oke. Sebenarnya cuma aku mau bilang makasih udah menyemangati kita selama SCB dan lain-lain. Oke, ya. Ken putus-putus deh. Kamu dari mama deh. Masih dari mama deh, putus-putus. Coba. Lain ininya ya, chatnya ya. Oh. Oke. Baru. Aku cuma mau bilang terima kasih. Selama SCB, Kak Iva udah menyemangati kita. Nah, sekarang aku dengar bahwa Kak Iva sedang nggak enak badan. Jadi kita mau menyemangati Kak Iva. Coba. Terima kasih ya, Ken. Alhamdulillah, Ken. Sekarang akunya udah lebih baik, udah agak
enakan badannya, makanya bisa ketemu sama teman-teman. Kaifa mukanya nggak kelihatan. Enggak kelihatan ya? Bentar. Nah, itu dia. Iya, Kaira. Ya. Nah, ini ada persembahan dari teman-teman tim musik. Oke. Ini pasti Max dan teman-teman ya? Oh, nggak kedengeran. Oke. Nggak bisa di-share aja ya videonya. Share screen Mas. Putus-putus malah. Putus-putus jadinya. Oh. Tunggu bentar. Kenapa volumenya kecil ya? Tunggu bentar. Kedengeran nggak? Dari tempat Phil kedengeran nggak? Ada. Itu belum kedengeran. Belum kedengeran. Bentar. Coba. Sekali lagi deh. Kedengeran nggak? Mau Ya, aku nanti. coba share screen dari punya aku nggak? Siapa tahu nggak putus-putus. Mau? Belum deh, aku belum. Udah ya? Coba. Pakai speaker. Kan nggak? Oh iya, ada coba. Belum. Kan nggak share screen-nya? Putus-putus juga? Iya. Screen-nya dapat, tapi suaranya nggak dapat. Ya, coba diulang ya. Gimana kalau yang ini? Ntar aku gedein dulu. Suaranya nggak kedengeran ya? Belum kedengeran. Belum kedengeran Kirim suaranya? via WA aja gimana? Kalau apa? Aku dikirim via WA. Oh iya, betul ya. Dikirim kemana? Ke Kak Iva-nya via WA. Nah, bisa di grup ya? Oh iya, coba dikirim juga aja. Dikirim ke grup aja, Kak. Cuman Kak Iva jangan leave. Maksudnya tetap di grup. Kak, tunggu. Ini siapa yang mau nge-share jadinya nih? Karu mau nge-share? Bukan. Oh, siapa yang mau ngirim? Terserah. Terserah. Itu lumayan tuh kelihatan. Lumayan. Oke. Yeay. Is even more than anyone that you
Belum selesai videonya. Videonya masih ada endingnya lagi. Masih ada lagi. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf kakak kalau tadi. Saya. Suka banget terharu. Thank you. Ya Allah. Ini terakhir titipan dari Dona. Aku Apa tuh nih? di chat. Hah? Dear Kak Iva, since cannot express how grateful and thankful we are for you. Despite your condition, you still continue to care, cheer up, and support us as our journey. From the time that we met at the start of SCB until now. We will always remember all the kind and thoughtful gestures that you have made to us. Our video and illustration is not enough for us to thank you. They are just a small drop of water in the ocean of kindness and thoughtfulness from you. Despite that, I hope that our video and illustration can cheer you up and help fuel your spirit and energy in fighting cancer. Cayo, Kak Iva, we think our show can do it. Once again, thank you for everything you have done for us. Yay! Lahir batin aku nggak ngapa-ngapain loh. Sebenarnya aku kayak apa ya, di SCB di sekarang juga di Teens ini ya, di Power Teens aku seneng banget karena kayak punya tim. Aduh ya. Kayak jadi kayak pokoknya nggak bisa dibayangin deh serunya gabung sama kalian yang juga sama mama-mama mentor yang seru-seru ini. Thank you ya. Aku sebenarnya belum berbuat banyak loh. Gue kerjanya cuma ngomel doang lagi. Ih, gak apa-apa. Kan spiritnya Kak Iva ya, Rum ya. Iya. Pokoknya kita teladannya di saat yang lain udah mau putus asa. Wah. Jadi kita mau marah juga jadi. Kan hasilnya keren kayak gini nih. Tapi sebenarnya kaliannya juga udah keren sih. Udah dari sananya udah. Artinya kalian juga udah punya bakat keren masing-masing. Dari lahir gitu. Lahir. Kalau kita sih mentor kan cuma mendorong. Yalah mendorong, jatuh kali ya. Jadi ini sebetulnya disiapin udah berminggu-minggu lalu. Oh. Dengan panjang. Makanya ada Akhirnya bocor ada project Twinkle. Nggak tahu. Caranya tidak di grup ya. Aduh, memang selalu ada grup yang tidak ada. Jadi mohon maaf, bukan kita tinggalin, cuma namanya surprise ya udah lah ya, deritanya bakal dimusuhin dah gua. Enggak, santai-santai. Begitu. Ayo anak-anak, guys, ada yang mau ngomong sama Kak Iva nggak? Ada yang mau disampaikan sekarang? Pia, selain mohon maaf, tiba-tiba muncul dengan jelek, gitu ada mau ngomong apa nggak? ada. Lagi kan BTS behind the scene. Aduh, BTS-nya nggak dibikin. Apa deh? Ayo
Ada yang mau ngomong nggak? Siapa? Alicia mau ngomong nggak? Domi mana? Domi yang trying so hard main biola. Mana Domi? Bara mau ngomong nggak? Mana udah nggak Jadi, ada? oh iya, aku belum cerita sama Kak Iva. Leadernya ilustrasi itu Syaba. Terus leadernya dari Suwarno. Iya, aku belum ketemu Bara ya. Baranya nggak ada ya? Aku dari Kayaknya tahun lalu. tapi ini kayak ini. Nyokap.